Eh, Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Natasha dari dengan judul Humanisme menurut teori Heidegger. Uh, Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya bernama Ahmad Agus akan menjelaskan terkait aliran humanisme. Next. Lagi. Nah, apa itu pembelajaran? Pembelajaran berasal dari belajar. Belajar adalah suatu proses usaha seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan perilaku yang menyeluruh. Pembelajaran sendiri merupakan proses antara peserta didik dengan pendidik di lingkup belajar dengan tujuan menambah wawasan serta mengasah kemampuan peserta didik untuk masa depan nanti. Dari pembelajaran itu ada beberapa aliran yang juga tercipta seiring berjalannya waktu. Dan salah satunya itu aliran humanisme. Next. Nah, apa itu aliran humanisme? Aliran humanisme adalah aliran pembelajaran yang berfokus pada cara memanusiakan manusia dan kebebasan setiap siswa dalam proses pembelajaran. Awal penemuan aliran humanisme atau eksistensialisme bertujuan untuk melawan pandangan penganut materialistik dan idealisme yang menganggap manusia sebagai subjek atau benda. Uh, Sebelum kita mengetahui apa saja metodenya, kita mengetahui biografi dari Heidegger. Martin Heidegger yang lahir tahun 1889 hingga 1976 adalah filsuf Jerman yang dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam filsafat eksistensialisme dan fenomenologi. Ia lahir pada 26 September 1889 di Manchester, dari keluarga Katolik sederhana. Heidegger menempuh pendidikan filsafat dan teologi di Universitas tempat ia awalnya memberi teologi Katolik sebelum beralih sepenuhnya ke filsafat. Untuk materi sebelumnya akan dijelaskan oleh partner saya, Ahmad Agus. Silakan. Baik, di sini untuk perkenalkan, nama saya Ahmad Agus Salim, lahir 119. Di teori Tim Heidegger itu ada 6 macam, yaitu ada yang kedua desain, yang ketiga being toward, yang keempat authenticity atau ketertarikan, yang kelima being in the world, dan yang keenam the nothing atau ketiadaan. Yang pertama ada being. Being itu bertanya dalam apa aja yang terkenal. Terus untuk desain berasal dari kata Jerman yang berarti kehidupan atau eksistensi. Desain ini adalah istilah yang digunakan Heidegger untuk menggambarkan manusia yang ada di dunia. Secara harfiah ada mencerminkan cara manusia mengalami eksistensi atau keberadaan. Yang ketiga being toward death, yaitu Martin Heidegger berpendapat bahwa kesadaran akan kematian adalah bagian dasar kunci dari eksistensi manusia. Dengan mengakui dan menerima kematian, manusia dapat hidup dengan lebih autentik atau asli. Yang keempat, keautentikan, yaitu
menghadapi kenyataan dari keberadaan kita secara langsung, termasuk kesadaran akan kematian kita, yaitu keontetikan. Yang kelima, being in the world, yaitu menggambarkan bagaimana cara manusia berada dalam konteks dunia yang lebih luas, berinteraksi satu sama lain, dan tidak lepas dari saling terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Yang keenam, yaitu the nothing, yang artinya ketiadaan, merujuk pada ruang ruang kosong atau kekosongan yang menjadi dasar dari semua eksistensi. Terus yang di sini ada teori tentang Martin Heidegger. Ini maksudnya penerapannya, yaitu pencapaian pembelajaran yang harus memenuhi tiga aspek, diantaranya aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif. Untuk mewujudkan hal tersebut, sebagai pendidik dapat menggunakan strategi belajar, yaitu pertama aktif. Aktif di sini melibatkan banyak aktivitas siswa dalam mencari berbagai informasi untuk dibahas selama belajar di kelas. Jadi, guru itu tidak hanya memimpin dalam proses pembelajarannya, tetapi siswa harus aktif, berpikir kreatif, dan memunculkan ide-ide. Yang kedua, kreatif. Kreatif di sini mendorong siswa untuk berpikir kreatif sehingga semakin mengembangkan kemampuan penalaran yang tinggi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Yang ketiga, menarik dan menyenangkan, yaitu agar pembelajaran seperti ini mengatasi kebosanan belajar siswa yang menciptakan proses pembelajaran yang menarik. Metode pembelajaran ini dirancang oleh guru, memberikan suasana yang penuh kegembiraan, menyenangkan, dan dinikmati oleh semua siswa. Dari kesimpulan yang sudah saya bacakan, yaitu humanisme dalam teori pemikiran Martin Heidegger berfokus pada eksistensi manusia sebagai desain yang memiliki kebebasan dan cara berpikir tentang hal-hal melampaui batas. Dalam pendidikan eksistensialisme, Martin Heidegger menekankan pentingnya memfasilitasi dan memotivasi belajar dengan cara yang penuh semangat, menjaga keseimbangan antar guru dan siswa dalam mempertahankan identitas mereka sebagai individu. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami membuka satu termin pertanyaan yang berisikan 3 kesempatan. Untuk audien bisa raise hand. Oke, sudah cukup. Oke, kami persilahkan kepada Miftah Nur Maulidia untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftah Nur Maulidia dengan NIM akhir 099. Di sini saya izin bertanya, bagaimana teori Heidegger tentang being toward death berinteraksi dengan humanisme yang seringkali cenderung menghindari kematian dan mengutamakan pencapaian hidup ke depannya manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom obrolan. Ya. Untuk selanjutnya, Raffi Akbar, dipersilahkan. Jadi saya ingin bertanya, tadi kan disebutkan bahwa teori Martin Heidegger adalah being toward death, itu hubungannya dengan belajar dalam kegiatan pembelajaran apa ya?
Apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih. Bisa juga dituliskan di obrolan biar tidak ada salah paham. Ya, terima kasih. Teman-teman. Untuk yang terakhir, Ika Nurjana, dipersilakan. Izin bertanya, manusia itu cenderung kehilangan keotentikan karena tekanan eksternal. Bagaimana pendapat menurut kelompok Anda mengenai nilai keefektifan sistem pendidikan pada saat ini dalam menjaga keotentikan siswa sebagai individu yang unik atau kreatif? Terima kasih. Untuk Ika bisa diketik juga di kolom obrolan. Baik, untuk jawaban dari pertanyaan para audiens akan kami sampaikan setelah penampilan dari kelompok selanjutnya. Saya berikan kepada kelompok selanjutnya untuk presentasi. Kami dari kelompok pertama akan menjawab pertanyaan, yaitu yang pertama dari Miftah. Bagaimana teori Heidegger tentang being toward death berinteraksi dengan humanis yang seringkali cenderung menghindari kematian dan mengutamakan pencapaian hidup manusia? Teori being toward death dari Heidegger itu berinteraksi dengan humanis dalam cara yang mengajak kita untuk memikirkan ulang pandangan tentang kematian dan kehidupan. Nah, karena humanis seringkali berfokus pada pencapaian dan penghindaran kematian, jadi dari Heidegger sendiri yaitu menekankan pentingnya kematian sebagai bagian dari kesadaran eksistensial yang memberikan makna dalam hidup, yang berarti kematian bukanlah suatu yang harus dihindari atau ditangguhkan, tetapi diterima sebagai elemen penting yang membentuk cara kita menjalani hidup dengan autentik. Dari penanya, apakah ada sanggahan? Ya udah, makasih. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi. Apa hubungan teori being toward death dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang teori humanisme. Humanisme sendiri kan berasal dari kata human yang artinya manusia, sehingga humanisme sendiri artinya peri kemanusiaan. Nah, tujuan dari teori humanistik itu untuk memanusiakan manusia. Teori humanisme sendiri berfokus pada sikap diri yang mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, kebebasan individu, tanggung jawab, bahkan termasuk kematian yang nantinya akan terjadi pada setiap individu. Nah, being toward death dalam teori humanisme milik Martin Heidegger sendiri mengacu kepada kesadaran setiap orang tentang tujuan ia mengikuti kegiatan pembelajaran. Mengapa dia mengikuti pembelajaran dan mengapa dia memilih kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, dari kesadaran tersebut, siswa dapat termotivasi untuk belajar. Teori humanisme sendiri juga mendorong setiap individu untuk mengeksplorasi potensi diri masing-masing secara maksimal. Karena teori humanisme sendiri akan berhasil ketika setiap individu menemukan keunikan diri sendiri dan lingkungannya. Dan juga teori humanistik ini lebih mementingkan pengalaman serta keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dan berfokus pada individu itu sendiri. Dari penanya, apakah sudah paham? Baik, sudah cukup. Terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari Ike. Manusia cenderung kehilangan keautentikan karena tekanan eksternal. Bagaimana pendapat penyaji menilai keefektifan sistem pendidikan pada saat ini dalam menjaga keautentikan siswa sebagai individu yang unik atau kreatif? Nah, keefektifan sistem pendidikan dalam menjaga keautentikan siswa sangat bergantung pada sejauh mana sistem tersebut mampu mengatasi tekanan eksternal dan membuka ruang untuk kreativitas dan eksplorasi diri. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, teori humanistik atau humanisme sendiri itu berfokus pada potensi setiap individu itu. Jadi, jika pendidikan hanya berfokus pada standar yang kaku, nilai ujian, dan pencapaian yang dapat diukur secara objektif, maka keautentikan atau keunikan dari setiap siswa akan sulit berkembang. Sebaliknya, dengan memberikan lebih banyak kebebasan, fleksibilitas, dan perhatian pada aspek-aspek sosial dan emosional siswa, pendidikan dapat menjadi wadah yang lebih baik untuk mendukung individu yang kreatif dan autentik. Jadi, dari penyaji sendiri menilai bahwa sebagian sistem pendidikan yang terjadi di Indonesia pada saat ini antara ada yang mendukung keunikan dari setiap individu dan masih ada juga yang masih terpaku pada sistem secara tradisional, seperti hanya berfokus pada nilai yang seperti saya katakan sebelumnya. Sehingga kalau dilihat dari teori humanistik itu dapat dibilang bahwa tidak sepenuhnya berhasil dilaksanakan di Indonesia karena keunikan setiap siswa itu tidak dapat berkembang ataupun muncul dari sistem pendidikan. Dian, apakah dapat dipahami? Bisa, terima kasih. Sama-sama.